أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita habisin aja deh surah An-Naba ya. Dan nanti kita akan diskusi sedikit ya tentang bagaimana pola kita dalam mempelajari tafsir. Sebelumnya mari kita ngaji dulu, nerusin yang bacanya Syekh Muhammad ya. Kita ngaji nerusin bacanya An-Naba. Kita masuk ayat 31, kita habisin sekalian sampai ayat yang ke-40. Sudah siap dengan Qur'annya pemirsa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق Allahul Azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, curhat dikit boleh ya? Saya ini kalau ngaji bab tafsir agak kesulitan di layar kaca Antv ini karena persoalan durasi juga. Selain tentu saja keterbatasan saya sebagai Yusuf Mansur yang menjadi guru saudara semua. Jadi kalau boleh nih mulai Selasa yang akan datang nih, mungkin judulnya kayak
dibikin Indonesia Menyimak gitu aja deh. Setiap Selasa kajian tafsirnya ini kayak Indonesia Menyimak. Jadi saya tidak menjelaskan apa-apa tentang tafsir yang kita baca, melainkan saya setiap Selasa itu hanya membacakan ayatnya lalu membacakan terjemahannya. Dan pembahasannya nanti kita bahas lewat website wisatati.com sehingga pembahasannya lebih kemudian mendalam. Ini kalau disetujui. Kalau tidak ya kita tetap kembali pada pola ini. Nanti hari Selasa yang depan kita masuk kepada surah An-Nazi'at. Baiklah saudara-saudara yang dirahmati Allah, sedikit di segmen ini membahas bahwa jangan sampai kita kemudian menyesal. Kita ini kalau saya masih bisa ngajar, saudara masih bisa nonton, ini berarti kan insya Allah kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian kita tidak menggunakan kehidupan yang Allah beri ini dengan sebaik-baiknya, bisa jadi nanti kita akan menjadi orang yang seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik dulu kami tidak menjadi apa-apa ya Allah, hanya menjadi tanah saja. Pemirsa, berhati-hatilah dalam hidup ini, jangan sampai kita punya salah. Insya Allah kita masih akan meneruskan kajian tentang prinsip dasar kita punya hidup. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus setelah tayangannya berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung ke kita punya perkuliahan hari ini. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya meminta kepada saudara menjadilah orang-orang yang cerdas, lebih cerdas daripada Yusuf Mansur dalam mengimplementasikan semua urusan hidup kita. Sehingga tidak ada yang kemudian meleset, semua hidup dalam koridor bersama Allah, dengan Allah, untuk Allah, kepada Allah. Saya masih akan terus memberikan contoh hingga saya menganggap cukup buat saudara-saudara semua. Pada hari ini contohnya misalkan seorang anak muda yang mencari pekerjaan. Ya. Perilaku anak-anak muda yang mencari pekerjaan, kebanyakan perilakunya tidak Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Mana buktinya Ustaz? Udah tahu nganggur, sama masjid gimana? Udah tahu nganggur, sama Quran gimana? Udah tahu nganggur, sama sholat gimana? Terus siapa yang dicari? Yang dicari itu koran, informasi, kawan, koneksi. Sebagian yang lain ada bela-belain kemudian nyogok agar bisa jadi pegawai negeri. Kalau begini kan namanya nggak ada Allah gitu. Ini koran ada di depan mata nih, yang kalau kita buka di dalamnya ada lowongan. Kalau mau cakep nih, kalau mau cakep wah anak-anak muda seluruh tanah air yang belum kerja, sebelum buka koran, buka Quran dulu. Sempetin lah. Salat duha bentaran, ngaji barang seayat dua ayat, seain dua ain, sehalaman dua halaman, tutup, jeng, doa sama Allah. Ya Allah, di hadapan saya ada koran nih. Yang udah-udah saya kirim, nggak ada yang balik. Ada yang balik, ya Allah isinya salah alamat. Dipulangin sama kantor posnya. Dipulangin sama kurirnya. Ya Allah, kali ini saya nggak mau salah jalan. Saya mau ditemenin olehmu, ya Allah, mencari pekerjaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini namanya Allah dulu. Buka dah tuh majalah, janggrek. Buka dah tuh koran, janggrek, linkerin. Set. Habis linkerin, mau nulis nih. Kalau emang waktunya cukup, sholat lagi. Kalau emang gak cukup, ya doa lah. Ketemu nih, ya Allah, ketemu nih. Lagi dibutuhkan seorang supir. Alhamdulillah dah, gak apa-apa dah. Jadi sopir dulu, habis itu kan jadi majikannya. Tenang aja, sholat lagi. Terus bikin deh lamaran. Dikasih tahu nih sama nih iklan, datang langsung. Ya. Ingat prinsipnya, Allah dulu, Allah lagi. Mau apa ya? Mau interview, mau apa ya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Datang kita ke Allah. Kasih tahu sama Allah, ya Allah udah jadi nih surat lamarannya.
Sebelum saya bawa ke kantor yang saya tuju, sebelum saya bawa ke pabrik yang saya tuju, sebelum saya bawa ke perusahaan yang saya tuju, izinkan saya membawa surat lamaran ini kepadamu ya Allah. Taruh di atas sejadah. Ceng. Salat lagi hajat 2 rakaat. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Bukan karena surat lamaran ini aku kerja. Bukan karena di sana ada paman saya. Bukan karena di sana ada ponakan saya. Bukan karena di sana ada orang yang pernah dibantu oleh ibu saya. Bukan karena di sana ada manusia-manusia yang bisa membantu saya untuk bekerja ya Allah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Saya bisa ini kerja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Selesai sholat hajat, pegang itu surat lamaran. Tunjukin ke Allah. Nih ya Allah. Tolonglah yang satu ini dibantu nih. Saudara masuk tuh ke perusahaan. Saudara kirim ke kurir kemana. Insya Allah. Walaupun nanti ditolak sama itu perusahaan. Tapi karena Allah sudah dilibatkan. Maka Allah akan tanggung jawab. Akan Allah kirimkan perusahaan-perusahaan. Malah mencari saudara untuk bekerja. La ilaha illallah. Terus apa udah selesai? Belum dong. Iya kan? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kawal surat lamaran itu. Kawal. Salat malam lagi, besok malamnya tanya sama Allah, ya Allah udah nyampe belum? Allah jawab, emangnya tukang pos? Ya pan, sama siapa lagi saya minta? Kecuali sama Engkau ya Allah. Sama siapa lagi saya nanya? Kecuali sama Engkau ya Allah. Bilang sama Allah. Udah sampai mana ya surat saya ya Allah? Udah sampai mana? Udah sampai mana? Nanya lagi, malam besoknya nanya lagi, malam besoknya nanya lagi. Ini namanya Allah terus. Nah, nanti datang ujian nih. Datang ujian nih pemirsa. Apa ujiannya? Datanglah surat lamaran. Balasan berupa panggilan. Apa dah namanya? Panggilan apa? Interview. Ya. Sorry nih nggak pernah ngelamar begini. Nggak tahu. Ente jago banget jawabnya. Sering ngelamar ya. Jujur aja. Panggilan interview. Nah ini ada ujian datang nih panggilan interview. Tertulislah di undangan interview. Walk-in interview gitu ya. Nah, saudara diundang ke misalkan Menara YM. Apa tuh YM? Yusuf Mansur. Ya kan? Insya Allah. Siapa tahu ya namanya juga doa ya kan. Nah, diundang ke Menara YM untuk mengikuti interview pada jam 09.00. Diharapkan saudara udah hadir 08.45 untuk mengisi registrasi dan semuanya untuk kemudian interview jam 9. Di mana nanti letak ujiannya? Ntar deh, saya kasih tahu setelah yang berikut ini lewat. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah saudara melakukan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, tentu akan ada ujiannya. Emangnya Allah biarin aja saudara begitu lalu dapat sampai finish? Enggak dong, ada ujiannya. Apa ujiannya? Malam bangun nih. Habis-habisan dah nih, karena besoknya mau interview loh. Alhamdulillah, ya kemudian lancar. Lancar, saudara datang 08.45 sesuai dengan yang diberitakan oleh si sekretaris punya perusahaan. Coba ya saudara, kalau saudara lihat ini aja nih coba. Ini kan interview bahan yang belum jadi punya kan. Belum jadi toh, Anda belum diterima kerja kan, baru interview. Anda sudah kudu datang 8.45. Nggak boleh yang menginterview datang duluan daripada Anda yang mau diinterview. Jam 8.45 saudara datang. Namanya nasib orang yang butuh ya. Kalau orang butuh kan ya begitu, selagu-lagunya dia yang pada dibutuhin itu. Tiba-tiba jam 9 lewat, nggak ada berita. Jam 9.30 nggak ada berita. Nongol-nongol jam 10. Kita mau pulang, takut dipanggil. Kita mau pergi, takut dipanggil. Kita mau ke toilet aja, kita tahan-tahan. Kita pakai pampers sebelum jalan. Biar nggak sempet ke toilet dah. Kita takut dia keluar. Kita nggak ada. Segitunya kita sama manusia coba. Emang hina ada orang. Oh udah butuh sama manusia menghina banget dah. Tapi mau gimana, ini hidup Ustadz. Fine, jalan. Tapi Allah laginya mana? Adain dong Allah laginya. Kan bisa tuh sambil duduk ya kan. Sambil ngabisin Ar-Rahman satu surah. Sambil kemudian kita zikir subhanallah bihamdihi subhanallah. Bisa kan?
Ini yang dimaksud Allah lagi, ada nilai, ada value. Kalaupun enteng ngobrol lah yang baik. Nah, ujian datang saudara. Jam 10 orang keluar dari kamar. Pak Mansur, Bapak tadi titip pesan. Beliau baru bisa nemuin kira-kira nanti jam 12. Oh, ujian datang nih. Ada apa di jam 12? Ada sholat zuhur. Kita mulai nih. Keringet dingin. Tapi kita kan harus jawab kan. Kita harus jawab nih. Gitu ya Bu ya. Nggak bisa digeser lebih awal lagi atau akhir dikit. Pesan Bapak begitu. Ya silakan ya. Makasih ya. Tuh cekrek tutup. Ya Allah. Kita udah mulai nih. Sebagai orang yang nyari pekerjaan. Insya Allah lah kita nggak kemana-mana. Tetap nungguin aja. 11:30. Udah mulai nih. Terus gimana? Kalau saudara mengalahkan sholat untuk ini interview, insya Allah mungkin secara dunia saudara dapat pekerjaan. Tapi Allah kecewa sama saudara. Janganlah, tetap utamakan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau saudara bisa mengabaikan ini untuk Allah, keren saudara, keren. Nggak percaya, sholat aja udah. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Halo Mbak, ya ada apa? Saya sholat dulu kali ya. Tapi ntar Bapak keluar loh. Ya gimana saya sholat dulu dah. Ya udah deh terserah, tapi nggak jamin deh kalau nanti Bapak nggak bisa interview, itu salah saudara loh. Ya nggak apa-apa deh. Dah. Akhirnya kemudian saudara sholat. Setelah sholat rapi, jam 12:15 saudara naik lagi nih atau 12:20 naik. Begitu naik apa kata si sekretaris? Tuh kan bandel sih, lu belum jadi karyawan aja udah begitu. Apalagi udah jadi karyawan, bang saya nyusahin nih. Tadi Bapak tuh nanya sama saya, Nung, mana yang mau diinterview? Lagi sholat Pak. Oh ya udah, bilangin sama dia interviewnya besok aja. Saya hari ini nggak sempat karena udah mau jalan nih jam 12:15. Oh gini gitu. Terus hilang nggak kesempatan? Enggak bos, kan masih ada terusannya besok dia kata. Terus kalau udah begitu gimana? Ya Allah terus dong. Allah dulu, Allah lagi, Allah tak. Seumpama hari itu saudara batal nih. Gampang kok, saudara tinggal masuk aja masjid lagi. Saudara tinggal sholat aja lagi di masjid itu perusahaan. Ngadu deh sama Allah. Saya kan nggak salah ya nonton Ustadz Yusuf ya. Saya kan nggak salah kan ngejalanin caranya ya Allah. Sholat dulu, sholat lagi, sholat terus. Tapi ini hari saya batal ya Allah. Karena memenuhi janjimu ya Allah. Ya Allah salam. Saudara begitu selesai, ditegur sama yang belakang. Kenapa sampai nangis begitu dek? Tadi saya mentingin sholat sama interview. Oh, ya. Emang ada interview hari ini? Ada Pak, cuman tadi saya datang jam 8.45. Akhirnya saya disuruh datang jam 12 wawancaranya. Karena ada azan zuhur ya saya sholat zuhur dulu. Oh ya udah. Ini kartu nama saya, buka. Haji Bambang. Coba surat interview kamu mana? Dibuka sertifikatnya. Coba tuh siapa yang tanda tangan? Buka. Ya Allah, Bapak Haji Bambang ya? Yes, saya Haji Bambang. Saya hari ini telat sholat nih, Masya Allah. Saya lalai, ya Allah. Ya sudahlah, saya udah ketemu Anda. Ya sudah, nanti ke kamar saya lah. Ayo, ikut saya. Subhan, ternyata Allah atur pertemuan. Sehingga saudara menjadi jadi. Udahlah, nggak bakal meleset. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah ketika saudara mengikuti aturan ini, Allah akan bertanggung jawab. Dalam kasus ini, meskipun kemudian benar-benar batal, nggak ketemu sama presidirnya, percayalah. Allah akan memakaikan yang terbaik untuk saudara semua. Bismillah, saya doakan pemirsa, mudah-mudahan saudara semua bisa terus berada di jalan Allah, apapun yang terjadi. Ilal liqa, saya Yusuf Mansur. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.